Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Husnul Khitami dengan NIM 09105801240001 dari program studi Teknologi Pendidikan semester 2. Di sini saya akan membahas materi mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi bab 6 dengan judul Gerakan Kerjasama dan Instrumen Nasional Pencegahan Korupsi yang diampuh oleh dosen Dr. Syam Hermansyah MPD. Jadi yang pertama ada pendahuluan. Korupsi merupakan ancaman laten yang merusak tatanan kehidupan masyarakat modern. Ia tumbuh dan menyebar seperti benalu yang membebani dan menggerogoti sistem. Meskipun secara naluri manusia memiliki kecenderungan untuk berbuat baik, namun lingkungan yang permisif dapat mengubah orientasi moral seseorang, bahkan menjadikan korupsi sebagai kebiasaan yang dinormalisasi. Dalam konteks ini, pendekatan pencegahan tidak cukup hanya dengan penegakan hukum. Pencegahan juga harus menyentuh aspek psikologis, nilai moral dan budaya malu, agar seseorang menahan diri dari tindakan korupsi, bahkan sebelum niat itu muncul. Pembahasan kedua dari bab 6 yang membahas tentang gerakan kerjasama dalam memberantas korupsi di dalam negeri. Upaya pemberantasan korupsi tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Diperlukan kerjasama yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel. Lembaga-lembaga negara seperti Ombudsman Rakyat Indonesia berperan dalam mengedukasi masyarakat tentang hak-hak pelayanan publik, sementara lembaga legislatif seperti MPR, DPR, dan DPRD bertanggung jawab untuk menyusun regulasi yang mencegah peluang korupsi. Pejabat pemerintah dan inspektorat harus menjadi teladan dalam integritas dan pengawasan birokrasi. Aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan memegang tanggung jawab penting dalam menindak pelaku korupsi secara tegas dan terbuka agar kepercayaan publik terhadap hukum tetap terjaga. Selanjutnya yaitu Instrumen Nasional Pencegahan Korupsi. Pemberantasan korupsi di Indonesia didukung oleh berbagai instrumen hukum nasional yang menjadi dasar operasional pencegahan dan penindakan. Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 menjadi landasan utama negara dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Ketetapan MPR nomor 11 MPR 1998 mempertegas komitmen negara untuk memberantas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berbagai undang-undang dan peraturan seperti Undang-Undang nomor 7 tahun 2006 yang meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi UNCAC, Perpu nomor 24 tahun 1960 serta beberapa peraturan pemerintah dan instruksi presiden turut mendukung kerja-kerja anti korupsi. Selain itu, keputusan presiden juga digunakan untuk mengatur pelaksanaan teknis dari kebijakan dan program pencegahan korupsi di lapangan. Seluruh instrumen ini merupakan bagian dari sistem nasional yang terintegrasi untuk melawan korupsi di berbagai sektor kehidupan. Kesimpulannya, pencegahan korupsi tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan sinergi yang kuat antara seluruh elemen bangsa, baik lembaga negara, aparat penegak hukum, maupun masyarakat sipil. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan sistem yang transparan, adil, dan akuntabel. Selain itu, keberadaan instrumen hukum nasional menjadi fondasi utama dalam membentuk kerangka kerja yang jelas dan terukur dalam pemberantasan korupsi. Dengan memperkuat kerjasama antar lembaga serta mengoptimalkan pelaksanaan regulasi yang ada, diharapkan upaya mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi dapat tercapai secara berkelanjutan. Itulah sedikit pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.